Suatu hari Ummahatul Mukminin, Ummu Salamah, menerima kabar bahwa mantan, Maula, pembantu wanitanya telah melahirkan seorang putra mungil yang sehat. Bukan main gembiranya hati Ummu Salamah mendengar berita tersebut. Diutusnya seseorang untuk mengundang bekas pembantunya itu untuk menghabiskan masa nifas di rumahnya. Ibu muda yang baru melahirkan tersebut bernama Khairoh, orang yang amat disayangi oleh Ummu Salamah. Rasa cinta Ummahatul Mukminin kepada bekas maulanya itu, membuat ia begitu rindu untuk segera melihat puteranya. Ketika Khairoh dan puteranya tiba, Ummu Salamah memandang bayi yang masih merah itu dengan penuh sukacita dan cinta. Sungguh bayi mungil itu sangat menawan. Sudahkah kau beri nama bayi ini, ya Khairoh? Tanya Ummu Salamah. Belum ya ibunda, kami serahkan kepada ibunda untuk menamainya, jawab Khairoh. Mendengar jawaban ini, Ummahatul Mukminin berseri-seri, seraya berujar, dengan berkah Allah, kita beri nama Al-Hasan. Maka doa pun mengalir pada si kecil. Begitu selesai acara pemberian nama. Al-Hasan bin Yasar, atau yang kelak lebih dikenal sebagai Hasan al-Basri, ulama generasi salaf terkemuka, hidup di bawah asuhan dan didikan salah seorang istri Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, Hind binti Suhail yang lebih terkenal sebagai Ummu Salamah. Beliau adalah seorang puteri Arab yang paling sempurna akhlaknya dan paling kuat pendiriannya. Ia juga dikenal, sebelum Islam, sebagai penulis yang produktif. Para ahli sejarah mencatat beliau sebagai yang paling luas ilmunya di antara para istri Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Waktu terus berjalan. Seiring dengan semakin akrabnya hubungan antara Al-Hasan dengan keluarga Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, semakin terbentang luas kesempatan baginya untuk beruswah, berteladan pada keluarga Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Pemuda cilik ini mereguk ilmu dari rumah-rumah Ummahatul Mukminin serta mendapat kesempatan menimba ilmu bersama sahabat yang berada di Masjid Nabawi. Ditempa oleh orang-orang soleh, dalam waktu singkat Al-Hasan mampu meriwayatkan hadis dari Utsman bin Affan, Ali bin Abi Thalib, Abu Musa al-Asy'ari, Abdullah bin Umar, Abdullah bin Abbas, Anas bin Malik dan sahabat-sahabat Rasulullah lainnya. Al-Hasan sangat mengagumi Ali bin Abi Thalib, karena keluasan ilmunya serta kezuhudannya. Penguasaan ilmu sastra Ali bin Abi Thalib yang demikian tinggi, kata-katanya yang penuh nasihat dan hikmah, membuat Al-Hasan begitu terpesona. Pada usia 14 tahun, Al-Hasan pindah bersama orang tuanya ke kota Basrah, Irak, dan menetap di sana. Dari sinilah Al-Hasan mulai dikenal dengan sebutan Hasan al-Basri. Basrah kala itu terkenal sebagai kota ilmu dalam daulah Islamiyah. Masjid-masjid yang luas dan cantik dipenuhi halakoh-halakoh ilmu. Para sahabat dan tabi'in banyak yang sering singgah ke kota ini. Di Basrah, Hasan al-Basri lebih banyak tinggal di masjid, mengikuti halakohnya Ibnu Abbas. Dari beliau, Hasan al-Basri banyak belajar ilmu tafsir, hadis dan qiraat. Sedangkan ilmu fikih, bahasa dan sastra dipelajarinya dari sahabat-sahabat yang lain. Ketekunannya mengejar dan menggali ilmu menjadikan Hasan al-Basri sangat alim dalam berbagai ilmu. Ia terkenal sebagai seorang faqih yang terpercaya. Keluasan dan kedalaman ilmunya membuat Hasan al-Basri banyak didatangi orang yang ingin belajar langsung kepadanya. Nasihat Hasan al-Basri mampu menggugah hati seseorang, bahkan membuat para pendengarnya mencucurkan air mata. Nama Hasan al-Basri makin harum dan terkenal, menyebar ke seluruh negeri dan sampai pula ke telinga penguasa. Ketika Al-Hajjaj Ats-Saqafi memegang kekuasaan gubernur Irak,
ia terkenal akan kediktatorannya. Perlakuannya terhadap rakyat terkadang sangat melampaui batas. Nyaris tak ada seorang pun penduduk Basrah yang berani mengajukan kritik atasnya atau menentangnya. Hasan al-Basri adalah salah satu di antara sedikit penduduk Basrah yang berani mengutarakan kritik pada Al-Hajjaj. Bahkan di depan Al-Hajjaj sendiri, Hasan al-Basri pernah mengutarakan kritiknya yang amat pedas. Saat itu tengah diadakan peresmian istana Al-Hajjaj di tepian kota Basrah. Istana itu dibangun dari hasil keringat rakyat, dan kini rakyat diundang untuk menyaksikan peresmiannya. Saat itu tampillah Hasan al-Basri menyuarakan kritiknya terhadap Al-Hajjaj, kita telah melihat apa-apa yang telah dibangun oleh Al-Hajjaj. Kita juga telah mengetahui bahwa Fir'aun membangun istana yang lebih indah dan lebih megah dari istana ini. Tetapi Allah menghancurkan istana itu, karena kedurhakaan dan kesombongannya. Kritik itu berlangsung cukup lama. Beberapa orang mulai cemas dan berbisik kepada Hasan al-Basri, "Ya Abu Said, cukupkanlah kritikmu, cukuplah." Namun beliau menjawab, "Sungguh Allah telah mengambil janji dari orang-orang yang berilmu, supaya menerangkan kebenaran kepada manusia dan tidak menyembunyikannya." Begitu mendengar kritik tajam tersebut, Al-Hajjaj menghardik para ajudannya, "Celakalah kalian. Mengapa kalian biarkan budak dari Basrah itu mencaci maki dan bicara seenaknya? Dan tak seorang pun dari kalian mencegahnya. Tangkap dia, hadapkan kepadaku." Semua mata tertuju kepada sang imam dengan hati bergetar. Hasan al-Basri berdiri tegak dan tenang menghadapi Al-Hajjaj bersama puluhan polisi dan algojonya. Sungguh luar biasa ketenangan beliau. Dengan keagungan seorang mukmin, izah seorang muslim dan ketenangan seorang dai, beliau hadapi sang tiran. Melihat ketenangan Hasan al-Basri, seketika kecongkakan Al-Hajjaj sirna. Kesombongan dan kebengisannya hilang. Ia langsung menyambut Hasan al-Basri dan berkata lembut, "Kemarilah ya Abu Said." Al-Hasan mendekatinya dan duduk berdampingan. Semua mata memandang dengan kagum. Mulailah Al-Hajjaj menanyakan berbagai masalah agama kepada sang imam, dan dijawab oleh Hasan al-Basri dengan bahasa yang lembut dan mempesona. Semua pertanyaannya dijawab dengan tuntas. Hasan al-Basri dipersilakan untuk pulang. Usai pertemuan itu, seorang pengawal Al-Hajjaj bertanya, "Wahai Abu Said, sungguh aku melihat Anda mengucapkan sesuatu ketika hendak berhadapan dengan Al-Hajjaj. Apakah sesungguhnya kalimat yang Anda baca itu?" Hasan al-Basri menjawab, "Saat itu kubaca, ya wali dan pelindungku dalam kesusahan. Jadikanlah hukuman Hajjaj sejuk dan keselamatan buatku, sebagaimana engkau telah jadikan api sejuk dan menyelamatkan Ibrahim." Nasihatnya yang terkenal diucapkannya ketika beliau diundang oleh penguasa Irak, Ibnu Hubairah, yang diangkat oleh Yazid bin Abdul Malik. Ibnu Hubairah adalah seorang yang jujur dan soleh, namun hatinya selalu gundah menghadapi perintah-perintah Yazid yang bertentangan dengan nuraninya. Ia berkata, "Allah telah memberi kekuasaan kepada Yazid atas hambanya dan mewajibkan kita untuk mentaatinya. Ia sekarang menugaskan saya untuk memerintah Irak dan Parsi, namun kadang-kadang perintahnya bertentangan dengan kebenaran. Ya, Abu Said, apa pendapatmu? Nasihatilah aku." Berkata Hasan al-Basri, "Wahai Ibnu Hurairah, takutlah kepada Allah ketika engkau mentaati Yazid dan jangan takut kepada Yazid ketika engkau mentaati Allah. Ketahuilah, Allah membelamu dari Yazid, dan Yazid tidak mampu membelamu dari siksa Allah. Wahai Ibnu Hubairah, jika engkau mentaati Allah,
Allah akan memeliharamu dari siksaan Yazid di dunia, akan tetapi jika engkau mentaati Yazid, ia tidak akan memeliharamu dari siksa Allah di dunia dan akhirat. Ketahuilah, tidak ada ketaatan kepada makhluk dalam maksiat kepada Allah, siapapun orangnya. Berderai air mata Ibnu Hubairah mendengar nasihat Hasan al-Basri yang sangat dalam itu. Pada malam Jumat, di awal rayap tahun 110 Hasan al-Basri memenuhi panggilan Robnya. Ia wafat dalam usia 80 tahun, penduduk Basrah bersedih, hampir seluruhnya mengantarkan jenazah Hasan al-Basri ke pemakaman. Hari itu di Basrah tidak diselenggarakan sholat asyar berjamaah, karena kota itu kosong tak berpenghuni. Wallahu a'lam bishawab.